lagi bersama kami di UKM Talks, pelan-pelan aktif, pelan-pelan berkembang. Oke, jadi selamat datang di podcast UKM Talks, podcast yang bakal ngebahas tentang kehidupan mahasiswa, khususnya tentang dunia organisasi kampus atau unit kegiatan seperti UKM. Nah, sesuai dengan tagline kita hari ini, pelan-pelan aktif, pelan-pelan berkembang. Yaitu adalah karena kita percaya jadi mahasiswa aktif itu nggak harus langsung sempurna. Yang penting, mulai dulu dari berkembang sering-seringnya proses. Dan di era sekarang, mahasiswa nggak juga cuma dituntut sebagai akademik aja. Tapi juga aktif dalam punya pengalaman. Nah, salah satunya acara terbaiknya adalah dengan ikut UKM. Nah, tapi masih banyak yang ragu tentang UKM itu. Nah, tapi takut gak bisa bagi-bagi waktu, takut capek, atau takut kuliah jadi berantakan. Nah, di podcast ini, kali ini kita bakal ngebahas tentang semua secara santai tapi tetap berbobot ya. Kayak lebih nyantai ke alurnya aja. Boleh. Dan tentunya aku juga gak sendirian karena sudah ada narasumber kita yang keren banget. Kita panggil emang udah ada orangnya di sini. Hai, boleh dikenalin dulu. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Azahra, biasa dipanggil Ara. Aku dari Telkom University. Wah. Nah, kalau boleh tahu peran kamu di di UKM tuh apa gitu? Oh iya, jadi sebelumnya kenalan dulu. Aku ini merupakan salah satu pengurus dari UKM, namanya Telkom University Education Movement. Wow. Biasa disingkat UKM Team gitu. Nah, UKM Team ini itu bergerak di bidang sosial, yang dimana biasanya kita itu melakukan pengabdian masyarakat. Terus aku juga ada podcast, ada studi banding juga sama sesama organisasi maupun UKM yang bergerak di bidang sosial, kayak gitu. Oke, nanti ya itu belakangan ceritanya. Kita lanjut aja langsung ke. Oke, kita mulai dari awal dulu nih. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu tertarik gitu masuk UKM ini, khususnya tim gitu ya? Tapi kan kalau misalnya ngebentuk tim tuh kan pasti susah kan, kayak butuh kayak berpikir ataupun merangkul orang lain gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak? Nah, kalau untuk gimana awalnya aku ikut UKM Team ini tuh karena waktu pas maba di Telkom itu tuh ada yang namanya student fair. Student fair itu tuh dimana di satu aula besar semua UKM, semua hima, DPM, BEM dan segala macam tuh bikin booth di situ. Nah, jadi semua maba itu boleh masuk dan nanti mereka nyari-nyari gitu kayak kira-kira yang mana sih yang cocok. Nah, sebelum aku tuh waktu itu pas student fair, pas aku jadi maba tuh aku datang ke boothnya tim dan aku banyak nanya lah kayak ini UKM apa sih kok kayak aneh gitu ya. Aku kayak warna bootnya tuh seru gitu kan ya, si bootnya tuh pokoknya mencrang gitu bikin kan, kita tertarik mungkin ya. Benar. Terus akhirnya aku datang, terus akhirnya aku nanya-nanya nih, terus katanya tentang ini tuh UKM yang bergerak di bidang sosial katanya gitu. Terus kebanyakan tuh kita katanya ngajar anak-anak, terus biasa ke desa-desa dan nah pas di situ aku kayak bener-bener interested banget gitu. Iya, aku suka banget kan ngelakuin hal-hal kayak gitu. Terus emang basicnya waktu di SMA juga kan nggak pernah ikut apa-apa kan ya, nggak pernah ikut apa-apa ya, jadi kayak coba deh ya kali dengan CV aku yang seadanya itu kayak coba deh apply aja, yang penting punya kemampuan dan juga punya niat yang baik dan juga punya semangat. Jadi kayak yaudah deh coba aja ikut gitu. Ya, siapa tahu emang jiwanya, emang bener jiwanya ya. Bener kayak gitu. Terus itu tuh minat pribadi atau ajakan teman atau memang dari awal sudah punya tujuan tertentu masuk situ tuh? Emang niat pribadi gitu. Nah, jadi sebelum student fair ini tuh kita ada Zoom lagi nih di hari sebelumnya student fair itu. Nah, di situ tuh si kemahasiswaan ini tuh presentasi nih, ada UKM tuh ada ini terus ada QR code-nya. Terus aku scan nih yang si tim ini. Jadi aku udah tahu. Jadi pas besok aku student fair, aku mau ajak teman-teman aku buat kesini dan akhirnya aku ngajak lah tuh aku sama teman-teman aku ke sana. Dan pas akhirnya open recruitment itu tuh aku sama 3 teman aku daftar. Kita kan segeng gitu tuh, segeng circle kali ya gitu. Berenam tuh. Tapi yang daftar tuh cuman 4 karena yang 2 lagi tuh udah ikut yang lain. Nggak interesting lah pokoknya mereka. Jadi yang daftar tuh 4. Nah, emang seleksi UKM tim ini tuh emang agak tricky ya karena ada 4 tahap. Jadi ada berkas, terus juga wawancara, terus ada study case, terus ada juga yang terakhir ini kita konsep day. Jadi nanti kita presentasi gitu. Jadi emang kayak rentang waktunya juga lama, banyak, terus tricky juga lah pokoknya. Dan itu tuh seingat aku ya yang daftar itu ada
enggak 500 sih kayaknya 600 something gitu. Itu lumayan Sedangkan banyak ya. kuotanya itu cuman 76 gitu kalau nggak salah. Dari peserta apa yang pengen Iya, ikut banyak iya. dan yang rekomendasi cuma berapa sih? Cuma 76. Sekitar segitu 70-an. Dan kamu ada salah satunya yang keterima. Yes, Keren, betul. mantap. Nah, akhirnya pas aku daftar yang di tahap pertama seleksi berkas itu, aku sama temen-temen aku daftar Yeah. nih. Padahal cuma masukin CV doang. Kan CV aku kosong ya, nggak ada apa-apa. Cuman di situ aku mempermainkan di deskripsinya. Jadi Yeah. di deskripsinya itu aku condongin buat kayak aku nih emang interest banget nih sama pengabdian masyarakat dan aku juga suka kayak gitu. Terus turns out temen aku yang tiga nggak lolos dan aku doang yang lolos. Semua jadi aku pas daftar tim Sedih kayak banget ya itu. iya, jadi kayak aduh agak pontang balik juga nggak punya temen Iya, buat bingung kan kayak lanjut. gimana Iya, ya nggak gitu. ada yang aku kenal. Ya, yang tadinya bertiga kan biasanya base itu kan bertiga Iya, gitu ya, berempat. berempat. Yang satu enggak itu. Yang satu aku yang lolos iya. gitu. Terus ya udah jadinya ya akhirnya aku ketemu teman-teman baru di tim kayak gitu. Nah, waktu pertama masuk UKM nih, hari pertama yang udah diterima, perasaan kamu apa yang kamu rasakan gitu? Jujur seneng sih karena pas datang pertama prokeran tim itu tuh kita di training. Jadi emang harus training dulu kan. Kalau udah keterima tuh kita di training. Nah, pas training day one tuh kayak deg-degan gitu ya. Terus kayak gak kenal siapa-siapa gitu. Tapi kayak gue di mana ini iya, gitu. Gak kenal siapa-siapa kayak tapi kenalan. Terus akhirnya ya blend in lah sedikit-sedikit walaupun agak kayak kaku gitu. Tapi bisa beradaptasi ya untungnya sampai sekarang juga. Bisa, alhamdulillah. Nah, terus kayak nyaman atau sempat merasa kaget gak sama lingkungan UKM itu? Atau kayak kan biasanya ada yang lingkungan yang benar-benar canggung nih gini-gini. Iya. Ada yang langsung ngerangkul kan UKM-nya tuh. Nah, kamu gimana? Kalau aku sih pribadi jujur tim tuh bener-bener feels like family banget ya, kayak kakak-kakaknya tuh baik, terus kayak teman-temannya juga baik-baik. Terus waktu itu aku dapat proker yang emang punya partnernya juga bisa kooperatif lah gitu. Iya, jadi ngejalanin proker yang lumayan gede juga tuh nggak begitu berat karena ternyata partner aku kooperatif dan kakak-kakak cutting-cutting yang di tim itu tuh ngebantuin juga kayak ngarahin segala macam, makanya prokernya sukses. Keren banget. Terus ya ada juga kan biasanya yang kalau misalnya cuttingnya tuh kan yang gak gampang ngerangkul, ngerti gak sih? Kayak benar-benar itu kayak senioritas gitu kan biasanya tuh. Kan ada beberapa kan UKM atau organisasi yang kayak gimana gitu. Kalau di kamu tuh pasti ngerangkul gitu. Iya, mereka baik-baik sih alhamdulillahnya. Oke, kalau di UKM tim sendiri biasanya kegiatannya seperti apa aja sih yang bikin kamu seneng ataupun event yang kamu bikin gitu? Kalau misalnya di tim itu tuh kan emang bidangnya sosial, jadi mostly kita tuh pengmas, jadi kayak ngajar anak-anak SD, ngajar di panti, panti apa sih namanya itu? Panti asuhan kayak gitu. Aku juga sering lihat ini Instagram dia, makanya kayak ini bener-bener yang di SMA kan kita bener-bener ya jujur gitu ya, kayak kita temen SMA kan, terus kita kerjaannya cuma main doang, main tidur atau enggak main tidur jajan main tidur jajan nongkrong ya benar kayak gitu doang. Kita nggak pernah ada pengalaman organisasi sama sekali. Sebenarnya aku juga ikut organisasi ya, cuman ya udahlah ya gitu. Oke, lanjut aja. Kayak apa sih fokus utama dari UKM kamu ini? UKM Telkom University Education Movement ini? Kalau fokusnya itu tuh kita buat ini mensejahterakan pendidikan di sekitar Telkom University. Jadi kan emang Bojongsoang tuh banyak banget ya. Bojos ya? Iya, di Bojongsoang ya teman-teman. Macet ya? Macet banget, hancur lah itu pokoknya. Banjir banget teman-teman. Ini pernah kejebak macet? Pernah, sering. Aku pernah banget kejebak di Telkom sampai harus nginep di kosan teman. Udah itu udah hal biasa, itu hal mobilnya juga pernah nginep kan? Benar, mobilnya sering banget nginep mobil aku. Makanya kalau tim itu tuh kita mensejahterakan pendidikan. Jadi pendidikan yang jadi di sekitar Telkom tuh banyak banget SD gitu kan, SD negeri. Nah, di situ tuh kita biasanya datang buat ngajar secara inovatif. Kan kalau pelajaran di sekolah tuh ya biasa lah ya, matematika, IPA, IPS. Sedangkan kalau materi yang dibawain sama teman-teman tim ini tuh biasanya materi yang inovatif. Misalnya kayak kemarin kita praktik panel surya, bikin panel surya energi terbarukan kayak gitu-gitu kan, energi yang bisa diolah kembali. Kemudian juga kita ada bikin ini misalnya ngolah limbah sampah kayak gitu-gitu. Jadi emang pelajaran yang
enggak secara langsung diajarkan gitu. Jadi makanya itu disebutnya pembelajaran inovatif. Kayak gitu. Keren sih, keren banget ya. Nah, ada nggak sih event atau kamu yang telah kamu lakuin kayak misalnya contohnya yang berkesan gitu, yang paling kamu suka saat kegiatan tuh? Sejujurnya kalau yang paling berkesan semuanya berkesan banget karena ceritanya Ya sih, yang kayak gitu. seru-seru ya, Apalagi ceritanya yang solid seru-seru. banget ya, itu seru banget pastinya. Karena kan kita emang selalu terjunnya ke eksternal kan, jadi setiap eksternal tuh pasti ada ceritanya gitu loh. Kayak waktu sanat Ramadan yang tahun lalu aku ketemu sama anak-anak panti asuhan, terus yang tahun kemarin juga aku ke SLB gitu kan, terus kemarin juga tuh aku baru ke SLB lagi, terus ada ke panti jompo. Nah di setiap tempat tuh pasti ada cerita yang bikin kayak heartwarming Iya, gitu. bener ya, apalagi ke tempat yang bikin kita kayak aduh. Iya gitu kan, terus jadi kayak kalau misalnya dibilang berkesan, menurut aku semuanya berkesan sih. Keren banget sih. Gitu. Nah, lanjut sekarang ke kita masuk ke bagian yang paling relate kayak mahasiswa banget gitu ya. Contohnya seperti kayak selama kamu aktif apalagi sampai jadi ketua UKM nih ya. Pasti ada tantangan yang cukup berat ya buat kamu nih. Boleh diceritain nggak tantangan terbesar yang kamu hadapi itu apa sebagai kamu jadi ketua UKM itu? Kalau misalnya tantangan yang paling berat itu menurut aku harus ngehandle banyak orang ya. Jadi hal yang baru aku pelajari dan baru aku dapetin setelah jadi ketua itu ternyata ketemu sama banyak orang itu menyerap energi. Jadi makanya kita harus bisa nge-manage diri supaya enggak gampang ke bawah suasana sama orang, karena kan ya kita nggak bisa mengendalikan emosi orang lain kan. Yang bisa kita kendaliin itu cuma emosi diri kita. Jadi kalau misalnya ada nih, misalnya ada seorang yang datang ke aku karena lagi ada masalah gitu kan, ya aku harus tetap ngedengerin dia gitu, mau kayak gimana pun iya kayak gitu. Tapi aku nggak boleh ke bawah suasana, aku juga ikut jadi murung, aku ikut juga jadi pusing. Jadi kayak waktu itu sempat ada cerita, jadi di hari yang sama itu aku ditelepon sama salah satu kepala divisi aku, katanya kayak mau cerita lah, mau ngomongin soal masalah, kayak telepon dia cerita segala macam. Habis itu beres telepon aku bener-bener harus langsung prokeran. Jadi kayak dimana harus sambutan yang lain sebagainya, yang kayak ya harus smile gitu kan. Padahal sebelumnya aku udah denger cerita yang menurut aku wah ini parah sih, ini bikin emosi. Ya kayak gitu, tapi kan nggak boleh ke bawah kan. Nah makanya emang emotional intelligence itu harus banget dimiliki kayak gitu. Jadi ada peran kamu sebagai teman, peran sebagai ketua gitu ya. Bener. Dan kamu juga harus sebagai peran sebagai kayak seorang ketua yang benar-benar baik-baik aja di depan mereka gitu. Bener. Pokoknya yang terpenting itu kita pokoknya mau secapek apapun, mau semarah apapun, mau sedih apapun tuh kita nggak boleh nunjukin ke orang-orang gitu. Orang-orang tuh cuma boleh tahu kita tuh ya orangnya periang aja kayak gitu. Yang kadang itu sebenarnya susah sih, karena kan susah banget. Iya gimana kalau gue capek ya masa gitu kan sebenarnya. Tapi yang kayak gitu bisa nangis di kamar diem-diem. Iya benar-benar. Yang penting mah kayak kita ke mobil dulu, nangis dulu, kita keluar. Ini pernah relate. Itu hal biasa, itu hal biasa banget, itu biasa. Tapi keren sih sebagai ketua UKM yang besar ya, itu UKM besar ya, cukup besar ya di Telkom. Alhamdulillah itu besar. Kemarin aja tuh tahun lalu kita top 5. Keren. Top 5 dari 61 organisasi yang ada di Telkom University. Berarti emang UKM paling aktif gitu ya? Iya, itu tuh UKM-nya tuh PR prodi PR doang atau emang berbagai? Satu Telkom aja. Jadi ada anak teknik, ada anak DKV, ada anak perhotelan, apa segala macam, banyak pokoknya. Semua mahasiswa yang ada di Telkom boleh daftar. Jadi bukan cuma PR doang gitu ya? Iya, bukan. Oke. Nah, terutama dalam membagi waktu nih antara kuliah. Pasti susah kan sebagai ketua untuk membagi waktu dengan keluarga, teman, sebagai ketua juga gitu. Nah, itu biasanya kamu mengatasinya gimana sih, dan pernah nggak sih kamu merasa kewalahan atau hampir menyerah kayak capek banget nih gitu? Jujur itu emang capek banget sih, karena kayak setiap pagi tuh harus buka kalender, karena kayak gila sih kalender tuh selalu penuh kan. Terus kayak mana pleno apa segala macam, dekor, terus rapat skenario, belum lagi sekarang kan lagi minggu UTS kan kalau di Telkom gitu. Jadi itu kayak belum lagi UTS gitu. Sebenarnya agak pusing juga ngatur jadwalnya, cuman yang terpenting kalau aku ya di notes aja. Jadi nanti di reminder, jadi nanti dia kayak bunyi HP-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya buat masalah bagi waktu sama keluarga sih biasanya sebenarnya kan family time biasanya Sabtu Minggu kan. Sedangkan mostly sekarang proker aku juga banyak ya di hari Sabtu dan kadang juga di Minggu. Jadi kayak rada
rada kegeser gitu. Iya. Makanya sekarang kalau misalnya sama orang tua tuh paling ya kayak ya udah di rumah aja malam-malam kayak gitu ya, mau gimana Ngobrol lagi. gitu ya. Heeh, kayak Gimana gitu. kegiatan hari ini pasti Iya, gitu kan orang tua nanyanya. Oke, nah jadi langsung aja masuk ke selanjutnya ya. Kalau kita lihat dari positifnya, menurut kamu apa manfaat terbesar yang kamu rasakan setelah aktif di UKM Tim bahkan sampai jadi ketua? Menurut aku yang paling bisa diambil apalagi kalau misalnya udah jadi ketua itu relasi sih. Iya Jadi sih. kalau di Telkom itu kemarin aku baru juga ngelaksanain LKMM. LKM itu latihan kepemimpinan pokoknya adalah aku lupa Iya, singkatannya pokoknya apa. itulah Pokoknya ada. LKMM. Jadi itu intinya latihan kepemimpinan. Jadi itu tuh tempat dimana seluruh ketua organisasi yang ada di Telkom itu tuh dikumpulin dan kita itu tuh dilatih selama 1 minggu full dari pagi sampai malam kayak gitu. Kerasa banget ya capeknya. Itu tuh kerasa capek Capek banget banget. itu. Iya, terus kita juga bareng sama mahasiswa berprestasi Wih. sama mahasiswa berprestasi lah. Makanya Keren sih. kayak menurut aku dengan Dan itu kan kita suka dibagi-bagi kelompok Iya, kan. Jadi kan kayak ya satu kelompok pasti deket Iya. dong, karena kan kita nge-solve satu case yang sama. Jadi kayak karena kita di sini sama-sama ketua, terus jadi kayak sekarang tuh aku kadang masih suka kontak-kontakan sama mereka. Kakak, menurut kakak ini gimana ya? Ya, Tapi kayak itu gitu. pasti ketua organisasi juga kayak beda-beda kan, cutting. Iya, ada yang cutting, ada yang seangkatan, kayak gitu. Ada juga yang di bawah karena mahasiswa berprestasi kan boleh dari angkatan 25 kan. Kayak gitu. Jadi emang relasinya bagus sih menurut aku. Tapi masuk UKM juga keren sih menurut aku, udah keren. Iya, UKM karena relasinya juga kan nggak cuma dari satu jurusan tapi dari seluruh jurusan yang ada. Nah, terus apakah lebih pengembangan skill, relasi, atau mungkin kepercayaan diri? Maksudnya kayak gimana? Jadi maksudnya tuh kayak ada kamu masuk UKM itu ada skill yang awalnya kamu gak punya skill tiba-tiba jadi skill, jadi pemberani atau public speaking. Kamu kan apalagi ketua harus bagus nih public speakingnya gitu. Kalau menurut aku sih semuanya meningkat ya. Wah, semuanya meningkat. Kan CV dari pertama kali masuk tim kosong dong. Tiba-tiba nanti keluar banyak nih, udah jadi MC, udah jadi ketua pelaksana, udah jadi pengajar, udah banyak lah pokoknya yang didapetin gitu. Apalagi relasi lagi kan, kita udah dikenal sama banyak orang gitu, sama banyak organisasi kayak gitu. Jadi emang banyak sih yang bisa diambil, terutama kalau buat aku sih public speaking sama negosiasi. Contohnya? Ya kalau pokoknya gimana ya, negosiasi itu kan misalnya kita sama pihak sponsor atau sama pihak eksternal kayak gitu. Pokoknya kita tuh memanage orang, terus kayak kita nge-screening dia nih orangnya kayak gimana biar kita bisa mirroring kayak gitu kan. Jadi kayak itu sih hal yang baru yang bisa diambil. Keren. Nah, dan apakah pengalaman ini juga berpengaruh ke kehidupan akademik kamu? Kayak maksudnya gimana? Jadi pengaruh gak sih ke akademik? Kan akademik tuh kayak seperti nilai kayak gitu. Itu kamu kayak apa sih namanya? Jadi turun gitu. Turun atau naik sih. Atau kamu ikutan UKM masih aman aja aman ada. Jadi emang kamu tuh emang apa? Bukan gampang, lebih ke pinter gitu ya, cari manage waktunya. Iya, yang penting pinter mana manage sama waktu. Mana mana UKM, mana keluarga kayak gitu. Atau my boyfriend atau nggak ada dong. Nggak ada. Berarti jadi fokus kuliah UKM. Yes. Ikutin ya buat maba-maba, jangan dulu pacaran. Ikutin UKM yang menurut kalian itu positif ya. Iya, seru, yang penting seru aja. Kalau menurut kalian itu seru, pasti kalian enjoy ngejalaninnya. Oke, udah beberapa menit ini ya kita ngobrol asik banget. Ada nggak sih ucapan buat maba ataupun yang takut nih untuk berorganisasi? Ada nggak? Kalau dari aku nih, kasih paham. Yang penting teman-teman harus kenali dulu diri teman-teman ini sukanya apa. Karena kalau aku sukanya kan ketemu sama anak-anak, sukanya pengabdian masyarakat. Terus cari nih mana bidang yang kira-kiranya bisa mewadahi kesenangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman, aduh aku belum pernah nih ikut pengalaman apa-apa di SMA, nggak usah takut. Yang penting teman-teman mau belajar. Kayak betul gitu. Jadi jangan takut untuk melangkah ke hal yang positif. Menurut aku ya, apalagi yang bikin skill kamu menambah gitu. Oke, mungkin ya sebelum kita akhiri podcast ini, kan udah ya tadi. Anjir, baru 20 menit coy. Lama banget. 20 menit gak apa-apa. Dosen aku lebih suka itu. Lanjut aja, berarti langsung ke teman-teman gitu ya. Ya. Sebelum kita akhiri udah
Udah di penghujung apa sih? Pengunjung acara. Oke, udah di penghujung acara. Oke, kita akhiri aja ya podcast hari ini. Oke, teman-teman, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa menjadi mahasiswa aktif itu adalah proses, tidak harus langsung sempurna. Yang penting berani memulai dan melangkah ke hal yang positif ya. Dan sesuai dengan tagline hari ini, pelan-pelan aktif, pelan-pelan berkembang. Jadi buat kalian yang masih ragu, yuk mulai dari langkah kecil. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih juga Aja, sudah mengundang aku. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa selalu pantengin UKM Talk, suara aktif mahasiswa. Dadah. Dadah. Makasih.